Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Kali ini aku mau membahas soal P3K untuk semua formasi. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe dahulu ya teman-teman, agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan tes P3K tahun 2023. Bagi teman-teman yang sedang belajar di channel aku doain semoga bisa lulus dengan mudah pada tes P3K tahun 2023 ini ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Pembahasan soal kali ini adalah berkenaan dengan Mansowa ya teman-teman, jadi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan, silakan pantengin pembahasan video dari aku. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Sebagai pemimpin rapat, Anda melihat seorang anggota rapat tertidur karena kelelahan. Seharusnya sikap Anda adalah. Kita langsung aja bahas persoalannya biar tidak lama ya teman-teman. Opsi yang A, membiarkan saja karena terlihat memang benar-benar kelelahan, menunjukkan bahwa Anda sebagai pemimpin rapat seperti itu memahami kondisi dari peserta rapat, yaitu bawahan Anda. Namun di sini membiarkan saja ini maknanya negatif. Jadi tidak seharusnya dipilih seperti itu. Jadi daripada membiarkan saja, lebih baik kita menegur, menasihati, dan lain sebagainya. Karena memang kan ini tidak baik untuk dilakukan ya teman-teman, walaupun kelihatannya memang kelelahan. Opsi yang B, saya akan menegurnya karena tindakan ini akan memicu yang lain. Nah, ini lebih baik daripada opsi yang A tadi. Karena kita akan menegur bawahan yang salah ya teman-teman, tertidur saat rapat. Karena kalau tidak ditegur, yang lain akan protes seperti itu atau akan melakukan hal yang sama kemudian hari. Maka dari itu pembiaran ini tidak baik untuk dilakukan. Opsi yang C, saya akan memberikan hukuman yang berat karena tidak disiplin. Nah, di sini kan tertidur karena kelelahan. Jadi kita harus memiliki praduga tidak bersalah ya teman-teman. Jadi siapa tahu dia memang kelelahan dan tidak sengaja seperti itu. Jadi langsung memberikan hukuman yang berat seperti itu juga tidak benar untuk dilakukan. Daripada langsung memberikan hukuman, lebih baik kita menegur terlebih dahulu. Opsi yang D, saya akan menasehati, seharusnya ia tidak tertidur. Nah, ini juga tepat ya teman-teman, menasehati. Namun daripada opsi yang B, lebih baik adalah opsi yang B teman-teman. Karena kata menasehati dan menegur sebagai atasan dan bawahan lebih baik menegur ya teman-teman. Kalau menasehati itu antara sesama rekan kerja, namun memang juga baik dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Namun yang utama kita lakukan adalah menegur terlebih dahulu baru menasehati. Jika dihadapkan pada opsi seperti ini, alangkah baiknya kita memilih opsi yang B terlebih dahulu. Soal nomor 2 ini adalah soal sosiokultural. Anda akan menghormati orang saat orang lain menghormati Anda. A sangat setuju, B setuju, C tidak setuju, D sangat tidak setuju. Nah, di sini harus hati-hati ya teman-teman, walaupun tampaknya sederhana, opsinya pun sederhana. Namun kita harus pahami betul-betul Anda akan menghormati orang saat orang lain menghormati Anda. Berarti kan ini masih ada prasyarat ya teman-teman. Walaupun mungkin benar ini bisa dijadikan moto kita. Jadi kalau Anda sopan, aku akan sopan balik seperti itu. Namun itu dalam soal sosiokultural tidak boleh ya teman-teman. Kita harus bersikap ramah, sopan, hormat kepada siapapun walaupun mereka tidak menghormati kita seperti itu. Jadi jawabannya di sini seharusnya yang sangat tidak setuju. Soal nomor 3, Anda memilih memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berasal dari suku yang sama dengan Anda, karena Anda menyadari bahwa ada keterbatasan bahasa daerah. Nah, di sini ya teman-teman udah jelas banget. Kalau soal yang sebelumnya, soal nomor 2 masih rancu ya teman-teman. Kalau di sini bisa sangat mudah dibedakan. Di sini kan menyebutkan suku yang sama. Berarti ini kan sudah tidak adil ya teman-teman. Suku yang berbeda itu tidak diberikan pelayanan walaupun alasannya adalah
masuk akal ya teman-teman. Jadi karena keterbatasan bahasa daerah, maka yang didahulukan atau yang kita berikan pelayanan itu adalah yang sama dengan kita, seperti itu. Nah, ini tapi tidak baik untuk dilakukan ya teman-teman. Seharusnya siapapun yang membutuhkan pelayanan, kita sebagai pelayan publik harus bisa melayani sesuai antrian, jangan mendahului yang sukunya sama, agamanya sama, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Soal nomor 4, tak jarang atasan memarahi bawahannya untuk suatu hal kesalahan yang memang tidak dilakukan oleh karyawannya. Sikap Anda pada saat mengetahui hal ini adalah: kita langsung bahas opsinya. A, saya akan menegur atasan sebab semua sudah diatur dalam SOP ya teman-teman, tentang tanggung jawab dan konsekuensi jika tidak menjalankan kewajiban. Nah, di sini teman-teman, walaupun seperti yang aku katakan tadi, untuk kata menasehati itu kan lebih kepada rekan kerja dan juga rekan kerja, jadi sesama seperti itu. Untuk atasan ke bawahan itu lebih baik menggunakan kata menegur dan menasehati. Namun di sini kita lihat teman-teman, atasannya itu memarahi bawahan untuk suatu kesalahan yang tidak dilakukan. Maka kita sebagai orang yang berintegritas tinggi harusnya memang menegur kesalahan atasan yang sudah dilakukan, seperti itu ya teman-teman. Dan opsi A ini baik sekali. Kita lihat opsi yang B. Saya akan memarahinya karena beliau sangat tidak profesional. Nah, memarahi ini kurang bagus pemilihan katanya ya teman-teman, kurang bijak seperti itu. Opsi yang C, saya akan menasehatinya karena hal ini dapat membuatnya sadar dan berubah. Nah, di sini pemilihan katanya sudah bagus dengan kata menasehati. Namun dengan hal-hal yang tidak benar seperti soal nomor 1 tadi, seharusnya kita harus ini ya teman-teman, tegas seperti itu menggunakan kata menegur, karena kan memang itu salah untuk dilakukan. Jadi daripada opsi yang C, kita lebih baik memilih opsi yang A. Karena kan dari bawahan ke atasan belum tentu ketika kita menasehati bisa membuatnya sadar dan berubah. Jadi lebih baik opsi yang A, lebih tegas seperti itu ya teman-teman. Opsi yang D, saya berusaha menghibur teman saya dengan memberikan semangat. Nah, ini boleh saja dilakukan, masuk akal. Namun terhadap masalah di soal ini tidak menyelesaikan masalah. Kan ini urusannya dengan pimpinan yang melakukan kesalahan, bukan teman kita ya teman-teman. Seharusnya kita menegur atasan baru boleh menghibur teman, seperti itu. Jadi dari opsi A sampai D di sini yang paling bagus adalah opsi yang A. Soal nomor 5, rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengedit pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat sehingga rekan Anda yang bertugas untuk mengedit setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Sikap Anda, A, mendengarkan saja rekan Anda dimarahi. Nah, ini kurang baik untuk dilakukan ya teman-teman. Karena kan di sini rekan tim Anda telat seperti itu. Telat itu juga kemungkinan kesalahan dari Anda seperti itu ya teman-teman, karena telat mengumpulkan kepada rekan kerja yang bertugas untuk mengedit. Maka kita tidak seharusnya mendengarkan saja rekan kita dimarahi oleh atasan. Karena kan ini kerjasama tim seharusnya didahulukan ya teman-teman, seperti itu. Opsi yang B, memberikan semangat untuk tidak dimasukkan ke hati ucapan atasan. Nah, ini daripada opsi yang A, lebih baik opsi yang B ya teman-teman. Berarti kita kan masih memiliki solidaritas seperti itu dengan cara memberikan semangat. Namun kita lihat opsi yang C terlebih dahulu, minta maaf kepada teman karena keterlambatan juga disebabkan oleh anggota tim. Nah, ini juga bagus ya teman-teman, minta maaf ini positif sekali karena kita juga bersalah seharusnya terhadap masalah yang dihadapi oleh rekan tim kita. Opsi yang D, mengakui kesalahan kepada atasan. Nah, ini ya teman-teman yang lebih tepat karena kan opsi yang B ini kan hanya untuk rekan kerja kita. Bagaimana tanggung jawab kita untuk menjelaskan kepada atasan itu dijelaskan di opsi yang D. Jadi dengan mengakui kesalahan kepada atasan, jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. Jadi tidak diam saja, tidak mendengarkan saja rekan kita dimarahi. Namun yang lebih tepat untuk dilakukan seperti itu adalah opsi yang D. Nah, opsi B, C ini bisa menjadi langkah selanjutnya. Setelah mengakui kesalahan kepada atasan, kita juga harus meminta maaf dan memberikan semangat pada rekan kerja kita.
Soal nomor 6, Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi kantor, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien. Dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun ada salah satu rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal. Karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur yang Anda lakukan adalah A. Membicarakan kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Nah, bisa jadi ya teman-teman seperti itu. Namun tampaknya ini bukan hal yang utama harus dilakukan seperti itu ya teman-teman. Opsi yang B memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kepada atasan. Nah, daripada opsi yang A, lebih baik opsi yang B ya teman-teman. Karena kan kita meminta kepada teman kita yang melakukan kesalahan. Jadi diminta untuk mengaku dan menjelaskan kepada atasan ya teman-teman dengan cara mempertanggungjawabkan. Nah, ini kita bagus seperti itu. Namun kita harus tetap melihat opsi yang lainnya, siapa tahu ada yang lebih sempurna. Opsi yang C membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. Nah, di sini ya teman-teman, karena ini adalah kerja tim seperti itu, daripada opsi yang B kita lebih baik memilih opsi yang C, karena apapun yang akan kita lakukan, tindakan apapun yang akan kita ambil, kita harus musyawarah terlebih dahulu dengan rekan kerja. Ini bisa masuk kepada komunikasi di tempat kerja bersama rekan kerja sesama tim seperti itu ya teman-teman, untuk mengambil sikap apa yang seharusnya dilakukan. Nah, dari pembicaraan tersebut, dari musyawarah tersebut mungkin akan menghasilkan solusi, entah meminta mempertanggungjawabkan atau mengkomunikasikannya dengan atasan seperti itu. Jadi daripada opsi A, B, kita lebih baik memilih opsi yang C. Opsi yang D mengeluarkannya dari tim. Nah, ini tidak baik untuk dilakukan ya teman-teman tanpa musyawarah terlebih dahulu atau tanpa izin atasan. Jadi langsung mengeluarkan ini tidak baik. Nah, jadi opsi yang paling benar di sini adalah opsi yang C. Soal nomor 7, karena adanya pandemi, maka seluruh sistem kerja di kantor banyak berubah. Salah satunya adalah bekerja di rumah dan penggunaan aplikasi yang Anda masih awam dalam menggunakannya. Maka yang Anda lakukan adalah A. Menanyakan kepada teman sekantor dan memintanya untuk membantu menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini sudah tepat untuk dilakukan ya teman-teman, karena kita kalau dihadapkan soal seperti ini, jadi sistem kerja baru, lingkungan baru, kita harus semangat untuk berubah ya teman-teman, mempelajari hal-hal baru, jadi beradaptasi dengan sistem kerja baru seperti itu. Dengan cara apa? Bisa mempelajarinya sendiri, lalu juga bisa dengan belajar dari rekan kerja kita seperti itu. Jadi opsi A ini sudah bagus sebenarnya untuk dilakukan. Namun kita harus lihat opsi yang lainnya terlebih dahulu. Opsi yang B meminta bantuan teman sekantor yang lebih mengerti tentang pengoperasian sistem aplikasi tersebut agar kinerja Anda saat bekerja di rumah dapat maksimal. Nah, daripada opsi yang A ini lebih baik opsi yang B ya teman-teman. Jadi disertai alasan agar pekerjaan kita di rumah nanti maksimal, karena kan sudah diwakili ya teman-teman opsi yang A ini oleh opsi yang B. Kita lihat opsi yang C, mencari tahu dan mempelajari aplikasi tersebut secara maksimal agar Anda dapat bekerja dari rumah. Nah, ini ya teman-teman, udah ada kalimat positifnya juga. Jadi secara maksimal bisa bekerja dari rumah. Dan di sini dengan cara mencari tahu sendiri terlebih dahulu. Jadi ada usaha dari diri kita sendiri untuk belajar terlebih dahulu, bukan langsung menanyakan kepada teman atau meminta bantuan teman. Opsi D, menanyakan kepada teman sekantor terkait aplikasi tersebut. Ini kan juga sama dengan opsi yang B ya teman-teman. Jadi di sini yang lebih masuk adalah opsi yang C. Soal nomor 8, nilai yang paling dijunjung oleh seorang ASN adalah integritas. Apakah Anda memiliki nilai tersebut? A. Saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas, namun saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. Nah, opsi yang A ini kita jujur ya teman-teman, jadi bahwasanya saat ini mungkin belum sepenuhnya, namun ada janji untuk akan berupaya ya teman-teman untuk berintegritas dalam setiap perilaku ketika menjadi seorang ASN. Jadi opsi yang A ini baik dilakukan. Opsi yang B, terkadang sulit untuk berintegritas jika orang di sekitar saya tidak melakukannya juga. Nah, ini artinya ketika orang-orang di sekitar Anda, ketika Anda sudah menjadi ASN nanti tidak berintegritas, ada kemungkinan untuk Anda juga ikut-ikut tidak berintegritas ya teman-teman. Karena di sini dikatakan terkadang sulit. Ini maknanya negatif. Opsi yang C, saya tidak pernah konsisten. Nah, tidak pernah di sini juga negatif maknanya. Namun juga tidak pernah bermaksud
berperilaku menyimpang, walaupun tidak bermaksud, jadi ada kata tidak konsisten di situ. Jadi opsi yang C ini kurang tepat. Opsi yang D, saya orangnya berintegritas. Namun, nah ada kata namun di sini. Terkadang berperilaku menyimpang jika ada kesempatan. Jadi yang paling positif maknanya walaupun dikatakan belum sepenuhnya berintegritas adalah opsi yang A, teman-teman. Nah, soal nomor 8 tadi merupakan soal terakhir dalam video kali ini. Yang terakhir seperti biasa ada kuis. Saya memilih diam ketika ada teman yang berdebat berkenaan dengan preferensi beribadah yang berbeda. Jadi A sangat setuju, B setuju, C tidak setuju, D sangat tidak setuju. Silakan teman-teman memilih antara sangat setuju dan sangat tidak setuju, karena opsi B, C itu kalau dipilih menandakan Anda ragu-ragu. Jadi untuk ilustrasi soal seperti di kuis ini jawabannya apa sih? Silakan berkomentar di kolom komentar. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat teman-teman, semoga bisa dijadikan bekal untuk tes P3K tahun 2023 nanti dan semoga lulus dengan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.